Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bagaimana sih kebiasaan para salaf di dalam membaca Al-Quran? Terkhususnya seberapa banyak sih mereka di dalam membaca Al-Quran? Di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran yang digubah atau karya Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di sini beliau menyebutkan adatus salaf fi qaddil qiraah. Kebiasaan salaf dalam kadar mereka membaca Al-Quran. Mereka tentunya berbeda-beda di dalam kadar membaca Al-Quran. Ada yang beberapa dari mereka menghatamkan Al-Quran dalam 4 malam, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 5 malam, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam, ada yang menghatamkan Al-Quran selama 1 pekan saja. Artinya mereka berbeda-beda dalam adat atau kebiasaan mereka dalam berapa lama mereka menghatamkan Al-Quran. Bahkan di sini disebutkan waqala Abul Laits, dikatakan oleh Abu Laits, yang bagi lil qari an yakhtim fi sanah marratain illam yaqdir ala ziyadah. Minimal seseorang hendaknya menghatamkan Al-Quran dalam setahun 2 kali. Dalam kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi beliau mengatakan al-mukhtar anna dzalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Yang dipilih hendaknya kadar membaca Al-Quran berbeda-beda tergantung orangnya. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikr lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadri yahsul lahu ma'ahu kamalu fahm ma yaqra. Ketika ada seseorang yang benar-benar dia memahami makna dalam setiap ayat yang dia baca, dia mendapatkan makna-makna tertentu, pengetahuan dalam setiap ayat kalimat yang dia baca, hendaknya dia menganggap cukup atau membatasi bacaan Al-Qur'annya yang sekiranya dia memahami apa yang dia baca secara sempurna. Wa kadzalika man kana masyghulan binashril ilm. Adapun orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau fasl hukumat atau memutuskan dalam keputusan tertentu, atau ghairi dzalika min muhimmatid din wal masalihil ammah, atau orang yang sibuk dengan kepentingan-kepentingan agama atau maslahat-maslahat umum, falyaktasir ala qadr la yahsul bisababihi ikhlalun bima huwa mushtaghil bih. Hendaknya dia membaca Al-Quran dengan kadar yang tidak mengganggu pekerjaan yang dia miliki ataupun apapun yang dia berkecimpung di dalamnya. Wa illam yakunu min haula'il madhkurin falyukthir ma amkanuhu min ghairi khurujin ila haddil malal awil hadramah fil qiraah. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak termasuk dari 2 kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok pertama, orang yang mempunyai makna tertentu dan mendapatkan makna tertentu, pengetahuan-pengetahuan baru dari setiap ayat yang dia baca. Dan golongan yang kedua, sibuk dengan menyebarkan ilmu ataupun dengan kemaslahatan umum. Kalau misalkan ada orang yang tidak masuk di dalam 2 golongan ini, hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran yang sekiranya tidak sampai ada rasa bosan yang dia rasakan, apalagi ketika dalam membaca Al-Quran dia tidak menghadirkan hatinya dia sampai kepada batasan tersebut. Itulah adat atau kebiasaan para salaf di dalam kadar membaca Al-Quran. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa memperbanyak membaca Al-Quran dalam batasan kita masing-masing tanpa menafikan dan tanpa meninggalkan kepentingan-kepentingan kita ataupun kewajiban-kewajiban kita. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.